kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 janji Allah kepada Yahudi sebelum turunnya Imam Mahdi untuk merebut Masjid Al-Aqsa. Jika kita berbicara tentang bangsa Yahudi, pasti akan berkaitan dengan itu, adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan 3 hal kepada Yahudi. Dari 3 janji itu, 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Yahudi? Yahudi merupakan suku bangsa yang merangkap sebagai agama. Kata Yahudi diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yang paling banyak keturunannya yaitu Yahuda. Yahuda ini adalah salah satu dari 12 anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub sendiri diperkirakan hidup sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Nabi Yakub ini memiliki nama lain yaitu Israel. Kata Israel sendiri terdiri dari 2 kata Isra, yang artinya hamba, dan El, yang artinya Tuhan. Arti Israel adalah hamba Tuhan. Kemudian, Allah mengutus banyak nabi kepada kaum ini, melebihi jumlahnya nabi yang diutus di tempat lain. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama untuk bangsa Yahudi adalah karena memang terkenal akan kesombongan dan keras kepalanya, banyak dari nabi-nabi itu didustakan mereka. Bahkan ada beberapa nabi yang mereka bunuh dengan sengaja. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, lalu kalian bersikap sombong? Kemudian beberapa orang di antara nabi itu kalian dustakan, dan beberapa nabi yang lainnya kalian bunuh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Bangsa ini juga dikatakan membunuh Isaiah, Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Padahal mereka tahu itu tidak dibenarkan. Dan Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu telah berupaya untuk membunuh Isa tapi tidak berhasil. Bangsa Yahudi memang terkenal sebagai bangsa yang sering meremehkan bangsa lain. Mereka selalu menganggap bahwa bangsa merekalah yang terbaik dan paling istimewa di bumi ini. Kelakuan bangsa Yahudi ini ternyata bukan sekedar kebetulan, sebab Al-Quran telah menjelaskan tindak tanduk bangsa Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu sesungguhnya, kamu atau Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang pertama, dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar. Lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Quran Surat Al-Isra ayat 4-5. Ayat itu diturunkan di Mekah, jauh sebelum kaum muslimin punya kekuatan di Madinah. Di catatan sejarah yang tercatat, bangsa Yahudi ini berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam. Dulunya, keberadaan bangsa Yahudi pernah hampir punah oleh kekuatan Babilonia dan Romawi. Ketika itu, Yahudi ditaklukkan oleh Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kejadian itu
terjadi sekitar abad kelima sebelum Masehi. Sedangkan menaklukkan bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi terjadi antara 66 sampai 135 Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Pada saat pengusiran pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Pengusiran dan kehancuran bangsa Yahudi yang pertama kali mengakibatkan orang-orang Yahudi terpecah dan tersebar ke seluruh negeri. Janji Allah yang kedua kepada kaum Yahudi adalah Allah memberikan mereka giliran untuk menguasai dunia setelah sebelumnya bangsa Yahudi ini berhasil diluluhlantahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Yahudi untuk memberikan kesempatan kepada mereka bangkit lagi dengan kebangkitan yang luar biasa. Jika dilihat di zaman sekarang, kaum Yahudi ini sekarang sedang menguasai dunia. Hampir seluruh lini mereka berhasil kuasai seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar." Quran Surat Al-Isra ayat 6. Jika kita mendengar ayat tersebut, bukti nyatanya bisa kita lihat bahwa benua Amerika yang memiliki hanya 2% orang-orang Yahudi di sana, tapi sebagian besar Yahudi berhasil menguasai Amerika. Saat ini, teknologi-teknologi canggih yang ada di dunia sekarang sebagian besar diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Sekarang terbukti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua. Bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dengan menduduki kembali negeri Syam atau Palestina. Bahkan, bangsa Yahudi berhasil mengalahkan pengaruh kaum muslimin di wilayah tersebut. Lalu, yang tadinya bangsa Yahudi ini mengungsi ke beberapa negara, kini mereka pada berbondong-bondong pulang ke tanah Palestina. Kepulangan mereka ke negeri yang dijanjikan itu tak bisa dicegah dan dihalau oleh kaum muslimin. Kesombongan bangsa Yahudi makin meningkat, manakala ekonomi dan militer mereka dibacking oleh Barat. Derita umat Islam di Palestina karena dijajah oleh bangsa Yahudi membuat sedih umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kekejaman yang dilakukan Yahudi Israel hanya akan mempercepat datangnya siksaan dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah yang ketiga untuk bangsa Yahudi. Hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan, yang kedua kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu, memasuki pada kali pertama dan membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Dari ayat itu, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memastikan suatu hari nanti bangsa Yahudi akan dimusnahkan dari muka bumi. Kaum muslimin pun akan kembali menguasai Masjidil Aqsa yang sekarang sedang berusaha dihancurkan oleh Yahudi di Palestina. Menurut kabar yang beredar, usaha penghancuran Masjidil Aqsa itu ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena menurut pemahaman mereka, di bawah tanah Masjidil Aqsa adalah kuil Sulaiman.
Yahudi berusaha mengeluarkan kuil tersebut dari dalam tanah yang nantinya akan mengakibatkan rubuhnya Masjidil Aqsa. Sebab yang kedua, karena Yahudi memang sengaja menyulut emosi seluruh umat Islam di dunia. Di hari menjelang kiamat nanti, kaum muslimin akan merebut kembali tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Ketika itu, kaum muslimin di seluruh dunia akan dipimpin oleh salah seorang keturunan Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Mahdi. Janji ketiga ini masih belum terjadi dan pasti akan terjadi di Palestina dan Masjidil Aqsa. Akan dikuasai kaum muslimin. Itulah 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi.